Baik, terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Kami izinkan akan mempresentasikan tentang pendidikan dalam Upanishad dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami mengaturkan pangastung harap panganyali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Rahayu Dwi Mendrayani. Ada juga rekan saya yaitu Martin Retno Minarsih dan yang terakhir Igusti Dirgayusa. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan dalam Upanishad dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Pendidikan dalam Upanishad dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Di sini saya akan membahas tentang 5 subpembahasan. Yang pertama ada pendidikan dalam Upanishad. Yang kedua ada teori pembelajaran Upanishad. Yang ketiga ada pembelajaran dalam ajaran Upanishad dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Yang keempat ada arah pembelajaran. Yang kelima ada contoh penerapan pembelajaran Upanishad. Baik, materi pertama yang saya sampaikan yaitu pendidikan dalam Upanishad. Istilah Upanishad diambil dari kata upat yang berarti dekat, ni yang berarti di bawah, dan sat yang berarti duduk. Jadi Upanishad adalah duduk di bawah dan di dekatnya. Melihat sekelompok siswa duduk di dekat sang guru untuk mempelajari ajaran Upanishad dengan mengkaji masalah yang paling hakiki dan menyampaikan kepada pak siswa di dekat mereka. Kemudian, guru-guru ini mengambil sikap dan tidak banyak berbicara dalam mengkomunikasikan pengetahuannya tentang kebenaran, tetapi mereka berharap agar para siswa selalu berpikiran rohani dan bukan berorientasi pada pemikiran duniawi. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran dalam Upanishad. Yang pertama ada gurukula. Membimbing dengan gurukula ini artinya kita dibimbing oleh seorang guru, di mana dalam agama Hindu ada yang dinamakan dengan catur guru. Yang pertama yaitu guru rupaka yang merupakan orang tua di rumah. Yang kedua guru pengajian yang merupakan guru yang berada di sekolah. Yang ketiga guru wisesa yang merupakan berada guru di pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu guru swadhyaya yang berada di yaitu Idasanya Widiwasa. Guru kula ini kita dibimbing dari kecil hingga dewasa, yaitu dari pendidikan usia dini hingga pendidikan jenjang tinggi selanjutnya berikutnya. Adapun yang kedua yaitu swadhyaya atau Brahman. Guru swadhyaya ini merupakan bimbingan tanpa guru, artinya kita melakukan belajar yaitu dengan cara mandiri, yaitu meditasi, seperti kita pada pemokuskan pemikiran pada Idasanya Widiwasa. Bisa juga dengan cara kita bersembahyang dan yoga. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Igusti Dirgayusa. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Rahayu mengenai tentang pembelajaran dalam ajaran Upanishad dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Belajar menurut Upanishad merupakan usaha pendewasaan diri melalui berbagai perubahan berdasarkan pengkondisian lingkungan secara eksternal, atau hal ini sesuai dengan teori behavioristik, dan kesadaran mandiri menyusun bahannya secara internal, atau hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme.
Sedangkan dalam pembelajaran abad 21 ada 4 kelompok yang dilakukan dalam proses pembelajaran, di mana 4 kompetensi ini kita kenal dengan C4, di mana C4 ini terdiri dari creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi, kemudian ada collaboration atau kerjasama, communication atau komunikasi, dan critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam Upanishad menekankan pembelajaran dengan pendekatan partisipasi. Siswa aktif menyusun pengetahuan sendiri dengan berbagai macam cara atau metode pembelajaran seperti mengembangkan kemampuan bertanya, berdiskusi, meneliti perilaku alam, dan lain-lain. Hal ini sama dengan pembelajaran abad 21 dengan kompetensi critical thinking atau berpikir kritis, di mana siswa secara efektif berpikir kritis terhadap suatu ilmu pengetahuan yang diterima. Kemudian siswa tersebut bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diterimanya. Dalam artian, siswa tersebut dituntut harus lebih aktif dari gurunya sendiri. Sebagai contoh adalah Nitya Kama yang dianjurkan Resi Gautama menyusun pengetahuan secara mandiri dengan meneliti perilaku dan tanda-tanda semesta sebelum mengkaji landasan tattwa secara mendalam. Cerita ini tertuang dalam Chandogya Upanishad. Selanjutnya, dalam Upanishad ini menjamin siswa mengembangkan kreativitas, berinovasi melewati garis-garis kebiasaan dalam pembelajaran. Walaupun kreativitas pembelajaran semacam itu muncul dari hal yang sangat tidak mungkin dilakukan sekalipun. Hal ini sama dengan pembelajaran abad 21 dengan kompetensi yaitu creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi, di mana siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi lebih luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Seperti dikisahkan dalam Upanishad, yaitu Nichiketa yang tidak puas dengan pencapaian orang tua dan masyarakat yang terikat pada kebiasaan pembelajaran yang sudah mentradisi, melakukan eksperimen dalam jalan kematian. Hal ini tertuang dalam kitab Kata Upanishad. Keberanian berkreasi dalam inovasi ini membawa Nichiketa pada pencapaian perilaku hidup yang luar biasa, perilaku yang dapat digunakan untuk memperbaiki lubang-lubang kelemahan batasan kebiasaan pada pembelajaran secara umum. Kemudian, aktivitas pembelajaran yang umum dilakukan pada tradisi pembelajaran Upanishad adalah dengan pendekatan individual maupun klasikal. Pembelajaran melalui kerja kelompok, komunikasi, dan pembelajaran berbasiskan masalah yang ditemui secara faktual maupun abstrak. Hal ini sama dengan pembelajaran abad 21 dengan kompetensi yaitu collaboration atau kerjasama, communication atau komunikasi, dan problem solving atau pemecahan masalah. Polanya tentu sangat berbeda sesuai dengan subjeknya. Anak-anak yang belum dewasa atau orang dewasa dibedakan berdasarkan kompetensi dan umurnya. Nah, yang pertama yaitu ada pola collaboration atau kerjasama, yaitu akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan dan kepemimpinan. Pada dasarnya tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan mau menerima pendapat yang berbeda. Selain itu, manfaat utama dari kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab
mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup dan individu yang dia ampu. Selanjutnya yaitu ada communication atau komunikasi, yaitu akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur manajemen, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Kemudian yaitu ada problem solving atau pemecahan masalah. Hal ini biasanya akan dilakukan oleh siswa untuk memakai elemen ini di mana berfungsi untuk menemukan masalah, memecahkan masalah tersebut. Jadi, dalam hal ini siswa dituntut untuk menemukan masalah yang dihadapinya dan mencari jalan keluar atau pemecahan masalah dari masalah yang dihadapinya. Maka dari itu, siswa harus memiliki kompetensi yaitu adalah problem solving. Nah, contoh dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah telah saya sampaikan adalah terdapat pada cerita Mahabharata, di mana digambarkan dengan pembelajaran formal yang dilalui putra-putra Pandu dan Drestarasta di bawah bimbingan Guru Drona pada saat mereka masih belum dewasa. Pola yang berbeda mereka peroleh ketika melakukan pembelajaran di bawah bimbingan Krishna tentulah sangat berbeda dengan pola yang diajarkan oleh Guru Drona, karena dibedakan berdasarkan usia dan kemampuannya. Aktivitas pembelajaran sedemikian rupa juga banyak ditemukan dalam berbagai macam kitab Upanishad dan cerita-cerita simbolis kehidupan di dalam kitab-kitab Hindu lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pendidikan dalam Upanishad dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Martin Retno Minarsih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Igusti Dirgayusa dalam submateri yaitu arah pembelajaran. Dalam pembelajaran menurut tradisi Upanishad diorientasikan untuk memudahkan dalam menjalani kehidupan. Kenyataan hidup digali secara mendalam dengan berbagai pendekatan observatif, praktis, teoristis, dan visualisasi sehingga dapat dipahami secara holistik. Dengan demikian, pembelajaran pun mesti dipahami secara holistik. Hal-hal sedemikian rupa yang menjadi penyebab PBI yaitu Problem Based Instruction dan RBI atau Research Based Instruction dengan basis Pramana Sastra, Anumana, dan Pratyaksa yang didukung oleh likita, bukti, dan saksi banyak muncul dalam pembelajaran sesuai dengan Weda. Sehingga CTL, Contextual Teacher and Learning, dan lain-lain bukan pendekatan baru dalam pembelajaran menurut Weda yang menekankan pada belajar sepanjang masa dan belajar secara smart. Jadi dalam hal ini pembelajaran tersebut tidak dibatasi dengan umur maupun situasi dan kondisi, tetapi belajar secara kontinu dan terus-menerus. Contoh penerapan pembelajaran dalam Upanishad yaitu yang pertama yaitu tertuang dalam Saddharma.
di mana yang pertama adalah Dharma Tula, yang kedua adalah Dharma Wacana, yang ketiga adalah Dharma Gita, yang keempat adalah Dharma Yatra, yang kelima adalah Dharma Sedana, dan yang keenam adalah Dharma Santi. Berikut ini kita akan mengulas sedikit tentang Satdharma. Yang pertama adalah Dharma Tula. Dharma Tula yaitu bertimbang wirasa atau berdiskusi. Tujuan metode Dharma Tula adalah sebagai salah satu metode yang dapat dipakai sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran agar siswa lebih aktif, dengan harapan para siswa nantinya mampu memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat serta dalam rangka melatih siswa untuk berargumentasi dan berbicara tentang keberadaan agama Hindu. Yang kedua adalah Dharma Wacana. Dalam Dharma Wacana, metode pembelajaran agama Hindu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan materi pembelajaran agama Hindu kepada siswanya. Yang ketiga adalah Dharma Gita. Dharma Gita adalah nyanyian tentang Dharma atau sebagai Dharma. Maksudnya di sini adalah dalam ajaran agama Hindu yang dikemas dalam bentuk nyanyian spiritual yang bernilai ritus sehingga yang menyanyikan dan yang mendengarkannya sama-sama dapat belajar menghayati serta memperdalam ajaran Dharma. Yang keempat yaitu Dharma Yatra, yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman pembelajaran agama Hindu melalui persembahyaan langsung ke tempat-tempat suci. Yang kelima adalah Dharma Sedana, yaitu adalah realisasi ajaran Dharma yang harus ditanamkan kepada siswa dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk selalu taat dan mantap dalam menjalankan ajaran agama Hindu. Yang terakhir yaitu Dharma Santi, yaitu kebiasaan saling memaafkan di antara sesama umat, bahkan di antara umat beragama. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.